Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ikhlas Amal dengan NIM 1930106020. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang respon dan adaptasi hewan. Kepekaan terhadap stimulus merupakan salah satu ciri utama kehidupan. Tujuan akhir dari respon adalah untuk mempertahankan hidupnya. Respon hewan terhadap lingkungan bervariasi, tergantung dari jenis dan intensitas stimulus, jenis spesies, stadium perkembangan, umur, kondisi fisiologis, dan kisaran toleransi terhadap lingkungannya. Apabila kondisi lingkungan menjadi sangat tidak baik, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada hewan tersebut. Yang pertama, hewan meninggalkan tempat itu dan mencari tempat dengan kondisi yang lebih baik. Kemungkinan kedua, hewan memberi respon tertentu yang mampu mengatasi efek negatif perubahan tersebut. Dan kemungkinan yang terakhir, hewan itu akan mati. Ada 5 indikator yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, terkait tentang respon dan adaptasi hewan. Yang pertama, respon dasar hewan. Yang kedua, aklimatisasi dan adaptasi. Yang ketiga, adaptasi fisiologi. Dan yang keempat, adaptasi morfologi. Dan yang terakhir, respon dan adaptasi perilaku. Respon dasar hewan. Apa respon dasar hewan? Selama periode otogenik pada hewan dikenal 3 macam respon dasar, yaitu respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Mekanisme ketiga respon itu berdasarkan sistem umpan balik negatif. Agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang akan dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu tepat, dan berlangsung cukup cepat. Yang pertama ada respon reversibel. Tipe respon dasar hewan yang reversibel dan paling sederhana adalah respon pengaturan atau regulatori. Respon fisiologi terjadi sangat cepat atau refleks. Contohnya perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Tipe respon lain yang bersifat reversibel adalah respon penyesuaian atau aklimatori. Berlangsung lebih lama dari respon regulatori karena proses fisiologi yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Contohnya, di lingkungan bertekanan parsial oksigen rendah, terjadi proliferasi dan peningkatan jumlah eritrosit. Tubuh terdedah pada kondisi kemarau terik, kulit mengalami peningkatan pigmentasi. Respon aklimatori umumnya terdapat pada hewan berumur panjang yang menghadapi perubahan kondisi musiman. Reversibilitas respon penting sekali karena tiap tahun kondisi khas musiman selalu berulang. Yang kedua ada respon tak reversibel. Tipe respon tak reversibel selama otogenik adalah respon perkembangan. Respon berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur hewan. Hasilnya bersifat permanen dan tak reversibel. Contohnya perubahan jumlah mata facet pada Drosophila yang dipelihara pada suhu tinggi, atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Yang aklimatisasi dan adaptasi. Apa itu aklimatisasi dan adaptasi? Aklimatisasi dan adaptasi merupakan perwujudan respon terhadap lingkungannya. Aklimatisasi terjadi pada periode otogenik, reversibel, dan tidak diwariskan. Yang serupa dengan aklimatisasi adalah aklimasi. Perbedaannya, aklimatisasi menyangkut banyak faktor alami, sedangkan
Aklimasi digunakan untuk satu atau dua faktor yang terjadi dalam lingkungan terkontrol di laboratorium. Contohnya respon Rana Pipes berupa laju konsumsi oksigen pada kondisi suhu tertentu menjadi berbeda setelah mengalami aklimasi. Dan perubahan ini tidak langgeng. Adaptasi melibatkan perubahan yang diakibatkan seleksi alam, bersifat herediter, dan proses berlangsung meliputi sejumlah besar generasi yang berurut. Selanjutnya, adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup yang lebih baik. Contohnya, pada hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk, menghasilkan zat antikoagulasi darah, misalnya heparin, sehingga tempat mereka menghisap darah tidak terjadi pembekuan darah. Contoh lainnya, ikan mujair yang hidup di perairan gelap memiliki warna tubuh lebih gelap dibandingkan dengan yang hidup di perairan jernih. Selanjutnya, adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luar, morfologi luar, dan bagian dalam, morfologi dalam atau anatomi. Contohnya belut dan sidat memiliki bentuk tubuh yang gilik, dengan sisik yang sangat halus dilengkapi dengan lendir untuk beradaptasi dengan lingkungan perairan serta memudahkan memasuki lubang atau sela-sela batuan. Contoh lainnya untuk beradaptasi dengan kehidupan di gurun yang panas dan kering. Tubuh unta beradaptasi secara morfologi, antara lain memiliki punu untuk menyimpan cadangan air serta bantalan pada kaki untuk menghindari suhu panas pasir merusak sel kakinya. Dan yang terakhir, respon dan adaptasi perilaku. Apa itu respon dan adaptasi perilaku? Adaptasi perilaku respon yang pertama kali ditunjukkan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Adaptasi perilaku yang dapat dilakukan hewan secara segera jauh lebih cepat daripada adaptasi fisiologi dan adaptasi morfologi. Contohnya, monyet Jepang, Macaca fuscata, di Pulau Koshima memiliki adaptasi perilaku dengan mencuci ubi atau sweet potato dengan air laut sebelum memakannya. Perilaku ini pertama kali diamati pada tahun 1952 dan hanya dilakukan oleh beberapa individu. Pada akhirnya, perilaku ini ditiru dan menyebar ke monyet-monyet muda. Contoh lainnya, monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra lebih sering tidur di ujung-ujung dahan dengan alasan agar mudah bangun jika ada predator seperti ular sanca yang merayap pada dahan tersebut.